Akhirnya sang pria pemberani sudah ditemukan. Si pria pemberani yang berani-beraninya mengambil pekerjaan paling berbahaya di dunia ini. Karena pasalnya kemarin sore, John Hartman resmi ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia. Sorry bos, terlambat banget ini bos. Sorry bos. Sebenarnya gimana sih pendapat dari gua soal si John Hartman ini? Mari kita bahas boy. Lu pada boleh setuju, boleh enggak. Reaksi gua soal John Hartman ini adalah di sisi yang pro. Pertama, permasalahan CV boy. Doi pernah ngelatih di Piala Dunia. Beda sama si kawan yang keringetan itu. Yang kedua itu soal budget. Si Papa Hartman ini kan hitungannya kan nggak mahal ya. Dengan CV yang ditawarkan dibanding ya gerbong kepelatihan terbaik itu mah ini mah jauh. Tapi ada beberapa hal yang gua tunggu dari seorang John Hartman ini. Yang pertama, gimana sih personalnya dia? Apakah dia adalah orang punya pendirian atau orang yang ngangguk-ngangguk aja kalau dikasih perintah? Yang kedua, bagaimana style of play-nya dia? Doi itu sering banget main pakai 3 back, tapi nggak jarang juga Doi main pakai 4-4-2. Gue pribadi bener-bener sangat nunggu nih apa yang bakal dia tawarkan secara permainan. Perihal non teknis kayak ya IG-nya dibikinin sama PSSI, itu mah kalau kata gue jangan terlalu jadi concern dulu boy, asli. Tapi ya kita cukup tahu aja kalau oh IG-nya dibikinin PSSI gitu. Jadi kalau misalnya sometimes Doi aneh-aneh, ya udah kita udah nggak kaget gitu. Cuma kalau pesan dari gue, kita kasih waktu dulu buat dia boy, because time will tell. Kalau gue pribadi, gue nggak mau jadiin AFF tuh sebagai patokan, asli. Tetap pembuktian si Papa Hartman ini adalah di Piala Asia tahun depan. Kalau gue, level kita tuh udah nyampe sini loh, janganlah diturunin lagi. Kalau ekspektasi kalian kepada si Hartman ini gimana boy? Apakah excited? Apakah statue? Apakah ya udah gitu? Coba kita analisa pro dan kontra dari sisi penunjukan John Hartman sebagai sosok dari suksesor Patrick Kluivert. Yang pertama, apapun itu, John Hartman ini adalah sosok yang berpengalaman dalam memegang timnas dan meloloskan ke Piala Dunia ya. Dia mampu membawa Kanada lolos ke Piala Dunia 2022 dan masuk ranking 30 besar FIFA. Jadi itu adalah sebuah pencapaian yang harus di-acknowledge ya. Terutama jika negara yang dibawa itu adalah negara yang unknown teman-teman, atau nggak masuk dalam peta tim-tim yang adidaya. Berarti dia memegang sebuah tim yang secara struktur, sistem itu nggak ideal seperti negara-negara yang sudah maju, tapi mampu meloloskannya ya. Berarti ada aspek tactical, ada aspek pembinaan yang secara involvement dia juga harus masuk ke situ dan mampu mendeliver hasil, kurang lebih seperti itu. Yang kedua, dia lolos kualifikasi zona CONCACAF di atas Meksiko dan Amerika Serikat. Nah, kita tahu Meksiko ini kan adalah salah satu negara yang selalu langganan Piala Dunia ya. Bahkan mereka sering lolos ke babak knockout. Jadi nggak cuma di group phase aja dan selalu jadi pedigree untuk di zona CONCACAF. Sebaliknya Amerika ini kan sedang memiliki golden generations di mana banyak sekali pemain-pemain kelahiran Amerika Serikat yang akhirnya mampu menembus liga-liga top Eropa ya. Dan itu membuat secara di atas kertas Kanada bisa finish di atas mereka untuk kualifikasi Piala Dunia, itu kan sebuah pencapaian yang itu harus diangkat topi gitu. Dan seperti yang gue sampaikan tadi, dia nggak hanya fokus melatih tetapi juga paham desain sistemik sepak bola dari usia muda hingga level elit gitu. Itu dibuktikan dengan mengeluarkan blueprint whole of football saat dia menjadi pelatih dari New Zealand gitu. Nah, ini membuktikan jika dia punya kerangka berpikir, karena memang John Hartman ini bukanlah ex pemain tapi dia seorang konseptor gitu. Dia belajar memang untuk menjadi seorang pelatih dari berbagai macam university maupun juga work experience bahkan sampai ke Brazil ya. Dan dia itu mengutamakan pemain yang dia miliki at his disposal, baru dia menentukan strategi ya. Jadi bukan tipe pelatih yang gue mau mainnya begini, pemain yang ngikutin walaupun mungkin nggak suitable. Justru dia mencari dulu siapa aja pemain yang tersedia di disposalnya dia, baru akhirnya dia menentukan strategi. Jadi ini cukup adaptif dan dia sangat familiar dengan skema 3-4-3 ya, membangun dari formasi 3 back, dan itu adalah pendekatan yang memang sudah cukup familiar dengan timnas kita saat meraih hasil-hasil yang penting. Dan waduh gila, pelatih timnas Indonesia yang baru saat ini, John Hartman, pernah memiliki rekor yang sangat luar biasa bersama timnas Kanada, yaitu 17 kemenangan beruntun tak terkalahkan.
Dan momen ini terjadi di tahun 2021-2022 guys. Di dalam ajang kualifikasi Piala Dunia, sekaligus John Herdman ini membawa timnas Kanada lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam 36 tahun terakhir. Widih, kalau ngelihat track record dari pelatih ini, ya bisa dibilang ini cukup menjanjikan dan memberi harapan untuk timnas Indonesia punya prestasi lebih baik ke depannya. Semoga aja ya. Kalau menurut kalian gimana? Baru aja direkrut, John Herdman sudah dirumorkan akan memanggil kembali 3 punggawa timnas yang udah lama nggak dipanggil di era si star-star itu. Jadi si 3 punggawa timnas ini sering dipanggil di era STY. Nah, sekarang akan dipanggil kembali, dirumorkan akan dipanggil kembali oleh John Herdman. Nah, buat kalian yang tahu nih siapa sih 3 punggawa timnas itu? Dituntut percaya proses, Herman tak akan dipecat hingga kontrak berakhir. Resmi diperkenalkan PSSI, John Herdman langsung jadi sorotan. Bukan cuma karena namanya besar, tapi juga karena harapan yang otomatis ikut menempel. Pelatih asal Inggris berusia 50 tahun ini datang bukan untuk proyek sebentar. PSSI sudah menyiapkan kontrak 2+2 tahun, yang artinya Herdman bisa memimpin timnas Indonesia sampai 2030 jika target tercapai. Lebih gila lagi, ia dipercaya memegang 2 tim sekaligus, timnas senior dan timnas U23. Tujuannya jelas, supaya gaya main dan taktik dari level muda sampai senior benar-benar sejalan. Nah, di fase awal ini pertanyaannya cuma satu, siapkah kita bersabar? PSSI dan Exco sudah berkomitmen penuh. Herdman akan tetap dipercaya tanpa melihat hasil instan di awal. Debutnya bakal dimulai di FIFA Series bulan Maret dan akan diuji di Piala AFF Juli hingga Agustus nanti. Akhirnya, penantian rasa penasaran dari penggemar sepak bola Indonesia untuk mendengar kabar baik. Dan hari ini, tepatnya 15.30 tadi, ya, bagaimana PSSI dalam siaran resmi mereka sudah menetapkan, mengumumkan John Herdman menjadi pelatih kepala tim nasional Indonesia dengan durasi kontrak 2 tahun ke depan diperpanjang menjadi 2030. Jika dievaluasi pada 2027 semua berjalan dengan baik, maka ada perpanjangan di sana untuk 2 tahun ke depan, jadi 2+2. Kita akan menantikan teman-teman, dukungan tentunya kita berikan kepada John Herdman, biarlah dia akan memilih dan membawa kapal kita ini sebagai seorang nakoda untuk bisa berlayar jauh, mendapatkan prestasi demi prestasi di 2026. Selamat bekerja buat John Herdman, selamat berjuang untuk John Herdman bagi tim Garuda kita.